Operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat serta membandingkan bilangan pecahan. Perkalian bilangan bulat, di mana perkalian ini adalah penjumlahan yang berulang. Contohnya seperti ini. 7 dikali 500.000. Permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk seperti ini. Karena perkalian itu penjumlahan yang berulang, maka kita sajikan seperti ini. Ini contohnya. 7 dikali 500.000 sama dengan 500.000 kita tambahkan dengan 500.000 secara berulang sebanyak 7 kali akan menghasilkan nilai sama dengan 3.500.000. Operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku komutatif, di mana A kali B itu akan menghasilkan dengan menghasilkan nilai yang sama dengan B dikali A. Contohnya, 2 dikali 5 sama dengan 5 kali 2 itu akan menghasilkan nilai sama dengan 10. Asosiatif, di mana A kali B kali C itu sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contohnya seperti ini. Akan menghasilkan nilai yang sama. Distributif perkalian terhadap penjumlahan, di mana A dikali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Contohnya seperti ini. 2 dikali 5 ditambah 3 itu sama dengan 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 3. Akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 16. Perkalian terhadap pengurangan, A dikali dalam kurung B min C sama dengan itu dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 4. Perhatikan perkalian antara dua bilangan bulat tak nol, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, ini untuk perkalian. Perhatikan, jika nilai positif dikali positif, itu akan menghasilkan nilai positif. Bila positif dikali negatif, itu akan menghasilkan nilai negatif. Dan negatif dikali positif sama akan menghasilkan nilai negatif. Tapi jika negatif dikali negatif, itu akan menghasilkan nilai positif. Ada faktor bilangan bulat. Contohnya, tentukan semua faktor positif dari 6 dan jelaskan. Penyelesaian. 1 adalah faktor dari 6, karena sedemikian sehingga 6 sama dengan 1 dikali 6. 2 adalah faktor dari 6, karena ada 3, sedemikian sehingga 6 sama dengan 2 dikali 3. 3 adalah faktor dari 6 karena ada 2, sedemikian sehingga 6 sama dengan 3 dikali 2. Dan 6 adalah faktor dari 6 karena ada 1, sedemikian sehingga sama dengan 6 sama dengan 6 dikali 1. Jadi, jika kita ingin mendapatkan faktor, kita bisa dikalikan berapa kali berapa dengan nilai yang sama. Jadi, 1 dikali 6 hasilnya 6, 2 dikali 3 hasilnya 6, 3 dikali 2 hasilnya 6, dan 6 dikali 1 hasilnya 6. Jadi, berapa aja faktor dari 6 itu? Jadi, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya, P adalah bilangan prima, maka faktor dari P hanya 1 dan P. Yang termasuk bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, dan sebagainya. Angka-angka ini hanya bisa dengan dikalikan dengan 1 dan bilangan itu sendiri.
Contohnya, 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Tidak bisa angka lain yang dikalikan menghasilkan 2. Sama seperti yang lain. Pembagian bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Kalau ini kita pasti kalian semua atau adik-adik semua sudah bisa. Nah, secara umum jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Jika A dikali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A. Dengan syarat dua-duanya B tidak sama dengan 0 atau A tidak sama dengan 0. Urutan operasi. Hitunglah bentuk yang di dalam kurung. Ingat, kalau pengoperasian seperti ini, kalau ada pemisah, kita hitung yang di dalam kurung dulu. 6 ditambah 8, 6 ditambah 2 dikali 8 sama dengan 8. Dari mana 8? Dari 6 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 32. Hitung bentuk eksponen pangkat. Contohnya, min 4 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan min 4 ditambah 9. Dari mana 9? Dari 3 pangkat 2, yaitu 9. Jadi, min 4 ditambah 9 sama dengan 5. Selanjutnya, ada 2 ditambah 3 dikali 4. Kalau seperti ini, pengoperasian yang pertama itu perkalian. Kita operasikan yang perkalian dulu. 2 kita tulis kembali. 3 dikali 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi, 2 ditambah 12 sama dengan 14. Bagaimana kalau 48 dibagi 2 dikali 3? Kalau seperti ini, kita operasikan dari kiri dulu. 48 dibagi 2 sama dengan 24. Dikali 3 sama dengan 72. Yang terakhir kita lihat. 3 min 2 ditambah 5 dikali 4. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini, kita operasikan yang perkalian dulu. Sama dengan 3 min 2 kita tulis kembali, ditambah 3 dikali 4 sama dengan 20. Jadi, 3 min 2 ditambah 20 sama dengan 1 plus 20 sama dengan 21. Ingat, kalau perkalian sama pembagian, kalau misalnya ada soal mengenai perkalian, pembagian, pengurangan, atau penjumlahan, itu yang didahulukan adalah perkalian sama pembagian. Kalau misalnya cuma ada perkalian sama pembagian, itu kita jumlahkan dari kiri dulu. Membandingkan bilangan pecahan. Bisa dilihat ada gambar sama pecahannya. Lihat sebelah kanan pecahan ada 1/4. Dari mana 1/4? Kita lihat gambarnya. Gambar yang berwarna biru itu hanya 1, sedangkan keseluruhan gambarnya ada 4 di dalam persegi. Sekarang yang segitiga sama. Gambar yang warna biru itu hanya 1. Keseluruhan gambarnya ada 4. Persegi panjang 2/6. Kenapa 2/6? Karena gambar yang mempunyai warna itu ada 2. Sedangkan gambar keseluruhannya itu ada 6. Sama yang ke bawahnya yang 5/12, 4/12, 2/4 itu sama. Kita lihat dari gambarnya. Sekarang videonya di pause, coba kerjakan lembar kerja siswa. Ada 3 soal, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Terima kasih.